Baik, kita teruskan kembali ya. Jadi kita diperintahkan untuk menghubungkan silaturahmi ya. Silaturahmi yang terputus ya. Jangan sampai sama orang tua kita tidak bicara, tidak putus hubungan karena sakit hati ya. Atau orang tua sebaliknya putus hubungan dengan anak karena sakit hati. Kalau sudah wafat orang tua, supaya silaturahmi nyambung, dikirim surat Al-Fatihah ya. Kita doakan. Kita sambangi, kita silaturahmi, kita hubungi keluarga-keluarga orang tua kita, teman dekat orang tua kita. Itu bagian daripada berbuat baik atau bersilaturahmi kepada orang tua yang sudah meninggal ya. Kemudian kepada istri anak, jangan sampai putus silaturahmi karena sakit hati ya. Kemudian kepada tetangga, teman ya. Karena ini apa? Ini berbahaya ya. Berbahaya dalam pergaulan, akan menyempitkan hati, menyusahkan pergaulan. Hatinya sakit, kalau hatinya sudah sakit menjadi penyakit. Dan di akhirat nanti kalau orang silaturahmi itu akan masuk neraka ya. Naudzubillah min dzalik. Kemudian juga di ayat 22 ini kita diperintahkan untuk bersabar ya. Sabar itu apa sih? Sabar itu mengendalikan emosi, mengendalikan diri, mengendalikan hawa nafsu. Sabar itu menahan diri, tidak bergerak, baik perkataan, perbuatan, kecuali pergerakan itu menimbulkan kedamaian, menimbulkan solusi, menimbulkan rahmat ya. Gitu. Itu sabar ya. Contoh di jalan macet ya sabar, tidak bergerak sabar. Kalau bergerak nabrak, tahan dulu. Atau serempetan, sabar, ucapan jangan sampai menyakitkan teman pengguna jalan gitu ya. Kemudian sholat, jangan sampai tinggal sholat ya. Sholat ini tiang agama, lah tidak sholat meruntuhkan agama ya. Pembeda antara orang Islam dan orang kafir itu meninggalkan sholat. Sholat adalah amal yang akan dihisab pertama ya. Kalau sholatnya baik maka baiklah seluruh amal perbuatannya. Kalau sholatnya jelek maka jeleklah seluruh amal perbuatannya. Jadi sholat itu menjadi tolak ukur ya. Makanya sholat tidak disampaikan lewat Jibril, langsung Rasulullah itu dipanggil ya. Dipanggil ya. Ada Allah ke langit ya gitu. Ke Sidratul Muntaha terus ke sana ya. Tidak melalui malaikat Jibril. Kalau wahyu Al-Quran disampaikannya itu melalui malaikat Jibril. Perintah zakat, perintah puasa ya. Tapi kalau perintah sholat langsung dipanggil. Karena ini utama pokok ya tiang agama. As-sholatu imaduddin. Kemudian infak ya. Infak ini masuknya zakat, sedekah itu infak ya. Jadi jangan pelit ya. Ini berbahaya orang pelit ini. Orang pelit ini jauh dari
Allah, jauh dari saudara, jauh dari surga. Pelit ini juga menimbulkan permusuhan orang pelit ini. Sedangkan kalau dermawan itu dekat dengan Allah, dekat dengan saudara, dekat dengan surga. Nah ini yang berat nih ya. Orang berbuat jahat kita tolak dengan kebaikan, ini yang berat. Mudah-mudahan kita berdoa pada Allah SWT bisa melaksanakan ini. Karena apa balasannya? Ya orang berbuat jahat dibalas dengan kebaikan. Ini sulit ya. Tapi kita berdoa pada Allah. Mudah-mudahan Allah memberikan sifat kita yang bisa berbuat begitu ya. Membalas kejahatan dan kebaikan. Semoga bisa. Ini kita minta kepada Allah SWT. Semoga Allah memberikan akhlak yang terbaik bagi kita ya. Karena pembalasannya itu adalah surga Aden. Ya. Surga Aden balasan orang yang demikian itu ya. Yang sabar, sholat, infak, menolak kejahatan dan kebaikan itu balasannya surga Aden ya. Kemudian kembali ke silaturahmi. Orang yang memutus silaturahmi sengaja tidak masalah maafkan itu dikutuk oleh Allah SWT. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari sifat ini. Kemudian masalah rezeki ya. Disinggung di ayat 26-nya. Kita tidak boleh dengan rezeki, kita tidak boleh iri dengan rezeki tetangga kita, teman kita, saudara kita. Itu sudah kaplingnya masing-masing, sudah Allah berikan masing-masing ya. Yang dipilih Allah itu yang terbaik ya. Kalau menurut kita kan rezeki itu uang lah, katakanlah uang ya, pengennya banyak, tapi itu belum tentu bahagia. Mungkin uang banyak itu berbuat maksiat, belum tentu banyak. Nah yang di penjara itu, yang di Jakarta itu uangnya banyak-banyak gitu ya. Jadi uang banyak itu belum tentu bahagia. Yang pasti pilihan Allah itulah yang bahagia. Uangnya pas ataupun kurang atau sedikit, Allah meletakkan itu supaya apa? Bersabar. Ada orang yang dikasih uangnya banyak ya agar dia bersyukur. Karena ada orang itu yang uangnya sedikit dia ingkar, maka Allah beri banyak. Ada orang yang uangnya orang itu diberi sedikit agar dia sabar. Kalau diberi banyak dia tidak sabar. Jadi cara pandang kita saja ini harus ridho dengan takdir ya. Jadi pilihan Allah itulah yang terbaik. Karena Allah berhak memberikan rezeki kepada siapa yang dikehendaki, mau banyak mau sedikit. Ya. Rezeki itu bukan banyak atau sedikit, intinya adalah bagaimana kita mensyukuri. Bagaimana mengambil harta itu dengan halal, digunakan untuk yang halal. Itu yang terpenting. Karena Allah memberi rezeki sedikit itu, Allah memberikan rezeki sedikit kepada kita, bukan Allah menghinakan kita. Sebaliknya Allah memberikan rezeki yang banyak kepada seseorang, bukan Allah memuliakan, bukan. Gitu. Mulia tidaknya itu adalah rezeki itu diambil meskipun sedikit dengan halal, digunakan cara yang halal. Gitu. Kalau rezeki banyak diambil dengan cara yang haram, apalagi dengan haram, lah itu namanya bahaya, musibah ya, dunia dan akhirat ya. Kemudian yang terakhir ini disinggung juga masalah zikir ya, bahwa orang-orang beriman itu hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram ya. Jadi bukan dengan uang tentram itu, tapi dengan zikir ya. Zikirnya cukup, zikirnya baik, insya Allah dunia akan dapat. Tapi kalau misalnya dikejar dunia tidak zikir, akhirat tidak dapat. Itu ya.
Karena hidup di dunia ini tujuannya bukan memupuk harta, tapi mendistribusikan harta, membagikan harta kepada yang membutuhkan. Kalau dunia itu orang kaya itu senang, Korun lah yang senang, Haman lah yang senang, Fir'aun lah yang senang. Ternyata enggak. Fir'aun ditenggelamkan di laut. Siapa itu? Haman juga dihinakan, Fir'aun juga. Haman itu Perdana Menterinya Fir'aun ya. Korun juga itu ditenggelamkan di telan bumi ya. Juga Sa'labah, kisah Sa'labah itu ya. Dari miskin dia minta, setelah menjadi kaya dia lupa pada Allah, diminta zakat tidak mau. Itu akhirnya kambing-kambingnya dibinasakan dan dia nanti diazab di akhirat ya gitu. Kisah Sa'labah itu. Demikian, semoga Allah melimpahkan kepada kita sifat yang dermawan, ahli zikir ya kita ini. Dengan demikian hidup kita ini menjadi tenang. Insya Allah rezeki akan ikutnya. Demikian kurang lebihnya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.